Berjumpa lagi di Financial S, sebuah ruang kecil penuh ketenangan tempat kita belajar memahami uang pasar dan masa depan dengan hati yang jernih. Terima kasih kerana kamu hadir hari ini. Duduklah dengan nyaman, tarik napas perlahan dan mari kita berbincang dengan lembut tentang satu peristiwa yang sedang banyak membuat orang resah, yaitu mengapa kripto dan saham sedang anjlok sementara emas justru terbang tinggi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati. Saya bukanlah guru finansial dan bukan pula guru ekonomi. Saya berada di sini hanya untuk berbagi edukasi dan pengalaman dari apa yang saya pahami dan rasakan sendiri selama mengikuti dunia keuangan. Tujuan kita bukan untuk mengajak melakukan keputusan investasi tertentu, melainkan untuk menumbuhkan pemahaman agar kita semua menjadi lebih bijaksana. Sekarang mari kita mulai dari akar yang paling dasar, yaitu sifat manusia. Pasar keuangan pada dasarnya adalah cerminan emosi manusia. Ketika manusia merasa aman dan optimis, mereka berani mengambil risiko. Mereka membeli saham, mereka membeli kripto, dan mereka mengejar pertumbuhan. Namun ketika manusia merasa takut dan tidak pasti, naluri paling purba akan muncul, yaitu mencari perlindungan. Bayangkan kamu sedang berada di tengah laut dengan perahu kecil. Ketika ombak tenang, kamu berani berlayar jauh. Namun ketika badai datang, kamu akan mencari pulau terdekat untuk berlindung. Dalam dunia finansial, saham dan kripto adalah perahu kecil yang dapat melaju cepat ketika cuaca baik. Emas adalah pulau yang terasa aman ketika badai datang. Mengapa saham anjlok? Saham mewakili kepemilikan pada perusahaan. Nilai saham sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Ketika inflasi tinggi, biaya produksi naik, gaji karyawan naik, dan daya beli masyarakat turun. Perusahaan menjual lebih sedikit produk dan laba mereka tertekan. Investor melihat ini dan mulai merasa khawatir. Mereka menjual saham dan harga pun turun. Contoh sederhana seperti sebuah kedai kopi. Ketika harga biji kopi naik dan pelanggan mulai mengurangi pengeluaran, maka kedai itu menjual lebih sedikit minuman. Keuntungannya menurun. Orang yang memiliki kepemilikan di kedai itu akan berpikir ulang apakah masih layak bertahan. Hal yang sama terjadi pada perusahaan besar di bursa saham. Mengapa kripto ikut jatuh? Kripto adalah aset yang sangat bergantung pada kepercayaan dan harapan masa depan. Ia tidak memiliki arus kas seperti perusahaan dan tidak memiliki bentuk fisik seperti emas. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian seperti konflik global, kebijakan pemerintah yang lebih ketat, atau masalah di industri keuangan digital, maka rasa takut menyebar dengan cepat. Banyak orang menjual kripto mereka untuk menyelamatkan nilai dan harga pun jatuh. Bayangkan sebuah festival besar. Selama semua orang merasa aman, festival itu penuh kegembiraan. Namun ketika terdengar kabar bahaya, orang-orang akan berlarian keluar bersamaan. Harga kripto sering bergerak seperti itu karena ia sangat sensitif terhadap sentimen. Sekarang kita beralih kepada emas. Mengapa emas justru naik ketika yang lain turun? Emas telah dipercaya selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai. Ia tidak bisa dibuat sesuka hati. Jumlahnya terbatas dan ia diterima di hampir seluruh dunia. Ketika inflasi meningkat, nilai uang kertas menurun. Dengan jumlah uang yang sama, kamu bisa membeli lebih sedikit barang. Emas seringkali naik nilainya sehingga daya belinya lebih terjaga. Bayangkan kamu menyimpan selembar uang di dompet selama 10 tahun. Kemungkinan besar uang itu tidak bisa membeli sebanyak dulu. Namun jika kamu menyimpan emas, nilainya cenderung menyesuaikan dengan kenaikan harga barang. Selain itu, ketika terjadi krisis perbankan atau ketegangan geopolitik, investor besar memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap aman. Permintaan emas meningkat dan harga pun naik. Emas menjadi seperti tempat berlindung ketika dunia terasa goyah. Mengapa pergerakan ini sering terjadi bersamaan? Karena modal di dunia keuangan selalu mencari tempat terbaik sesuai kondisi. Ketika suku bunga naik, uang menjadi lebih mahal, pinjaman lebih sulit dan bisnis melambat. Saham dan kripto yang bergantung pada pertumbuhan menjadi kurang menarik. Uang itu berpindah ke emas yang dianggap lebih stabil. Ini seperti air yang mengalir. Ketika satu wadah retak, air akan mencari wadah lain yang lebih kokoh. Modal bergerak dari aset berisiko ke aset yang lebih aman. Namun penting untuk diingat bahwa tidak ada satu aset pun yang selalu menang.
Saham dapat memberikan pertumbuhan jangka panjang. Kripto bisa memberikan peluang besar tetapi dengan risiko yang juga besar. Emas melindungi nilai tetapi jarang memberikan lonjakan keuntungan seperti aset pertumbuhan. Setiap aset memiliki peran masing-masing dalam sebuah strategi yang seimbang. Disinilah kebijaksanaan sangat dibutuhkan. Jangan biarkan rasa takut atau keserakahan menguasai hati. Ketika harga jatuh, banyak orang panik. Ketika harga naik, banyak orang merasa tertinggal. Kedua perasaan ini sering membawa pada keputusan yang tidak sehat. Luangkan waktu untuk memahami apa yang kamu miliki dan mengapa kamu memilikinya. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu mengejar pertumbuhan jangka panjang, perlindungan nilai, atau hanya mengikuti keramaian. Jawaban yang jujur akan menjadi kompas yang paling berharga. Sekali lagi dengan penuh ketulusan saya mengingatkan bahwa saya bukanlah guru financial dan bukan pula guru ekonomi. Saya hanya berbagi edukasi dan pengalaman dari apa yang saya ketahui. Semua yang kita bahas di sini adalah untuk menambah wawasan dan bukan sebagai ajakan untuk melakukan keputusan investasi tertentu. Sebagai nasihat penutup, jagalah ketenangan dalam setiap keputusan. Dunia keuangan akan selalu berayun antara harapan dan ketakutan. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling cepat atau paling berani, melainkan yang paling sabar dan paling memahami dirinya sendiri. Terima kasih kerana telah menemani saya di Financial S hari ini. Semoga setiap kata membawa kejernihan dan setiap pemahaman membawa kedamaian. Sampai kita berjumpa kembali dalam pembahasan yang penuh makna dan kehangatan.